pilihannya cuma sedikit dalam artian dananya cuma sedikit, bisa gampang gitu perhitungannya. Easy to understand and communicate, kemudian correct decision when evaluating independent projects. Memang ketika kita menghitung independent project dalam artian yang nggak harus membandingkan dan memilih terbaik ya. Jadi memang benar-benar cuma satu proyek. Ingat kan ya independent project tadi apa? Suatu keputusan proyek. Jadi ketika kita memilih suatu proyek, tidak mempengaruhi keputusan kita akan proyek yang lain. Itu independent projects. Nah, profitability index ini bisa memberikan correct decision ketika dia mengevaluasi independent projects. Kan memang ini tinggal dibagi gitu ya. Jadi present value-nya dibagi sama initial investment-nya dapat paling nggak berapa gitu profitability-nya. Nah, pada kenyataannya, di capital budgeting, yaitu varies by industry, some from use payback, other use accounting rate of return. Accounting rate of return itu average rate of return. Dua-duanya sama-sama tidak menghitung nilai waktu uang, tapi sama-sama mudah, simple gitu ya. Kemudian the most frequently used technique for large corporation is IRR or NPV gitu. Jadi memang yang paling famous ya itu IRR dan NPV. Coba ini ada yang bisa menjawab? IRR lama ya. Coba NPV aja. Ada yang bisa menjawab NPV? Berapa? Ada yang bisa menjawab? Bisa kan ya menghitungnya? Sama-sama tahu required return 10%. Oke, lanjut ya. Memang ini agak banyak. Ini jawabannya. Jadi ketemu NPV-nya untuk proyek A sebesar ini. Ini cash flow pada tahun 0 ya. Dia kan minus 200 dengan proyek B minus 150. Ini kita lihat pada tahun 0. Present value dari cash flow dari tahun sampai
tahun 1 sampai tahun ketiga 241, ini 240. Jadi present value dari 200 ini sampai 800 tahun ketiga, dan untuk project B 50 sampai 150. Nah, bisa didapat NPV sebesar sekian, 41, project B 90, IRR-nya 100. Nah, kita bisa lihat di sini ya. NPV buat proyek A 41,92. Untuk proyek B 90. Otomatis kalau berdasarkan NPV kita memilih proyek B. Tapi kalau berdasarkan IRR, untuk proyek A dia bisa memberikan sampai dengan 100%. Jadi memang ada hubungan keterbalikan ya antara IRR dengan NPV. Tapi kalau berdasarkan PI, kita memilih project B. Gitu. Ini cash flow kumulatifnya ya. Oke, kita lanjut. Payback periodnya bisa dilihat. Ini lanjutannya tadi ya. Ini summary, ringkasan untuk semuanya, discounted cash flow. Yang pertama adalah NPV, yaitu difference between market value and cost. Dalam artian itu tadi ya, selisih antara PV pengeluaran dan PV penerimaan, atau di sini PV penerimaan, market value, dan PV dari cost-nya, PV pengeluaran. Terima jika NPV-nya positif, kemudian has no serious problems. Jadi memang meskipun ada beberapa ada beberapa disadvantages dari NPV, tapi semua bisa diatasi. Dalam artian memang ini yang paling baik gitu dibandingkan metode yang lain. Kemudian preferred decision criterion. Nah, karena dia has no serious problems, jadi preferred decision criterion seperti itu. Kemudian internal rate of return, discount rate that makes NPV sama dengan 0. Ingat itu, jadi NPV selalu sama dengan 0 ketika kita menghitung IRR. Take the project if the IRR is greater than the required return. Jadi semakin besar IRR semakin bagus, NPV juga gitu, harus positif, semakin besar semakin bagus. IRR pilih jika lebih besar daripada required return. Kemudian same decision as NPV with conventional cash flows. Pada dasarnya sama dengan NPV, tapi IRR menggunakan conventional cash flows, dan artian ya udah tiap berapa yang didapat tiap tahunnya gitu. Kemudian IRR is unreliable with non-conventional cash flow or mutually exclusive projects. Ketika kita memutuskan mutually exclusive project, memang lebih baik menggunakan NPV gitu. Karena IRR dianggap kurang reliable seperti itu. Kemudian profitability index, benefit cost ratio, take investment if PI lebih besar daripada 1. Cannot be used rank mutually exclusive projects. Untuk di dalam mutually exclusive project susah menggunakan profitability index gitu, karena kalau kita lihat ya, profitability index itu lebih bagus untuk independent project independent. Sebentar.